pergumulan utama sekarang ini adalah kita tidak punya uang. Itu loh, persoalannya rujukan kita tuh hari ini kita belum punya uang gitu. Penerimaan kita itu masih belum capai target. Ya, PADS kita juga tidak capai target. DAU kita juga menurun. Sementara kita punya sejumlah tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Contoh utang misalnya ya. Selama ini kita dapat uang, tiba-tiba ada masalah, masalah kelola, kita tidak dapat uang. Kayak gitu. Minta tanggapan kakak soal bagaimana kinerja Pak PJ ini dalam melanjutkan kepemimpinan pasca gubernur lama berakhir. Jadi ini kan masa transisi ya. Transisi. Sebagian dari Pak Victor, sebagian dari beliau. Ya. Nah ini dia rujuk pada RPJMD perubahan Ya. terakhir. Ya. Nah karena itu penilaian terhadap indikator kinerja dan keuangan itu tidak bisa seluruhnya kita limpahkan kepada PJ karena sebagian waktu dilakukan oleh Pak Victor, sebagian waktu dilakukan oleh pejabat gubernur. Saya kira pergumulan utama sekarang ini adalah kita tidak punya uang. Itu loh, persoalannya rujukan kita tuh hari ini kita belum punya uang gitu. Penerimaan kita itu masih belum capai target. Ya, PADS kita juga tidak capai target. DAU kita juga menurun. Sementara kita punya sejumlah tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Contoh utang misalnya ya. Utang itu catatan yang buruk sebetulnya dalam pengambilan kebijakan fiskal daerah kita. Kita sebetulnya dari aspek keuangan kita tidak mampu, kita paksakan ambil hutang. Akhirnya hari ini dia menjadi beban yang cukup berat. Apalagi kita mulai mencicil di 2024 bunga pokok dan juga bunga pokok dan juga administrasinya 260 miliar lebih. Sampai hari ini kita belum capai angka itu. Untuk bisa bayar utang 260-an itu belum. Kita masih hutang berapa puluh miliar untuk bisa mencapai angka itu. Nah karena itu beberapa catatan DPRD gitu ya terkait dengan penerimaan, kita tetap mendorong pemerintah untuk harus konsentrasi untuk tingkatkan penerimaan. Ya, dari target penerimaan kita ini terus disesuaikan dengan kondisi daerah gitu. Karena kalau ikuti RPJMD itu kan kita targetnya sudah harus 2, berapa waktu itu ya? Saya lupa 2,5 kalau nggak salah, 3 miliar, 3 triliun. Hari ini kan kita baru capai 1,3 atau 1,2 kayak gitu. Sehingga belum capai target. Jadi kita minta ya lebih realistis lagi, turunkan, bikin perubahan lagi terhadap RPJMD supaya target dan penerimaan itu tidak jomplang terlalu jauh. Perbaiki dokumennya. Sehingga targetnya itu tidak boleh terlalu optimistis, sementara kita punya kemampuan fiskal kita itu tidak sampai angka itu. Begitu. Sehingga dalam evaluasi terhadap kinerja juga kita tidak memberi catatan yang berulang kali merah kepada eksekutif. Dia harus lebih realistis. Jadi targetnya kita turunkan supaya lebih realistis. Satu. Yang kedua, ya tingkatkan penerimaan. Kita dorong untuk harus tetap ketingkatkan. Kita punya objek andalan kan hanya pajak kendaraan bermotor. Retribusi kita domplak turun ke bawah, tidak capai 50%. Berarti kondisi fiskal daerah saat ini minim rendah. Ya, kalau fiskal kita memang kan tidak capai target, gitu. Dia tidak capai target. Kita PADS kita masih mengandalkan pajak kendaraan bermotor dan belum bisa melihat sumber-sumber penerimaan lain itu untuk ditingkatkan. Retribusi misalnya, kita dorong supaya tingkatkan retribusi. Pemerintah harus punya
kiat-kiat yang lebih agresif lagi, lebih progresif lagi untuk kita bisa meningkatkan penerimaan daerah. Karena ada beberapa objek retribusi kita yang juga masih bermasalah dan belum bisa dieksekusi. Kedua, kita minta supaya optimalisasi aset-aset kita. Aset-aset kita tuh ada tapi masih tidur. Kayak gitu. Kita minta supaya pemerintah kemudian harus bisa melakukan pencatatan terhadap aset. Kita punya aset dulu tercecer-cecer. Lalu kemudian penertiban terhadap aset, lalu penilaian terhadap aset itu. Sehingga aset-aset itu bisa kita kembangkan dengan pihak ketiga untuk bisa menambah peningkatan penerimaan daerah. Kayak gitu. Kita punya Kibolok misalnya. Itu kan dia mengelola sejumlah aset Pemda yang harusnya bisa dikerjasamakan dengan investor, tapi sampai hari ini juga kita belum bisa dapatkan itu. Gitu. Dan sejumlah aset-aset lain, alat-alat berat misalnya, kan aset kita yang bisa sebetulnya kita kerjasamakan dengan pihak ketiga. Tanah pemerintah banyak sekali yang potensial. Nah, itu KSO dan pihak ketiga supaya itu bisa mendatangkan hasil. Hotel Sesando aja di depan mata kita kan tidak ada penerimaan dari depan orang. Itu aset yang sebetulnya sudah jadi. Pelago misalnya. Selama ini kita dapat uang, tiba-tiba ada masalah, Pemda salah kelola, kita tidak dapat uang. Kayak gitu. Ibu, yang menarik terkait dengan Kibolok, bahwa mereka kendala pada perizinan, tanggapan Ibu seperti apa? Jadi urus. Kalau perizinan itu kan persoalan teknis sebetulnya, yang harusnya mereka bisa lakukan gitu. Ini kan kita harus bisa melatih kita punya ASN kita untuk mempunyai jiwa entrepreneurship ya, jiwa wirausaha, mengandalkan APBD hari ini untuk bisa ngurus persoalan daerah supaya bisa lagi. Kita punya ruang fiskal yang sangat terbatas, kapasitas fiskal kita juga rendah. Nah, terkait dengan belanja, itu kita menemukan bahwa dalam analisa postur belanja, itu permasalahan pokok yang dihadapi adalah terjadi trade off gitu, efek saling meniadakan ya. Efek saling meniadakan antara belanja operasi dan belanja modal. Begitu. Nah, menambah belanja modal itu dia akan berdampak pada penggunaan belanja operasi. Ya kan? Nah, apabila dilihat dari rinciannya yang disampaikan kepada DPRD, sebagian belanja operasi itu terdiri dari belanja pegawai yang merupakan belanja kalau kita istilah di Badan Anggaran itu, kalau belanja pegawai itu dia masuk dalam belanja wajib yang memang dia terikat yang harus kita anggarkan karena kita tidak bisa mengurangi lagi itu belanja pegawai. Dia sudah mandatory spending ya, sudah terikat dan itu sudah bisa dihitung jauh sebelumnya. Itu bisa kita kurang, begitu. Itu bisa kita kurang, begitu. Nah, permasalahan trade off antara belanja operasi dan belanja modal itu dia hendaknya dia menggunakan, kita harus sarankan supaya dia menggunakan pendekatan penerimaan. Kayak gitu. Nah, kalau dia hanya mengkalkulasi tok tentang belanja pegawai tanpa melihat rujukannya pada penerimaan, ya tetap akan jadi jomplang. Dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah gitu. Kalau dia tidak mau tahu dengan penerimaan, ya akan begitu gitu. Jadi artinya estimasi misalnya terhadap belanja kesejahteraan dan lain sebagainya itu memang sudah harus dikurangi. Tidak boleh lagi ada rekrutmen tenaga yang berlebihan supaya dia bisa sinkron dengan penerimaan kita gitu. Kalau tidak ya tetap akan jomplang lagi. Dengan melakukan mengoptimalisasi aset kita, baik melalui KSO ya atau mau BOT dengan pihak ketiga, itu jauh lebih baik karena itu akan kita akan punya aset sudah ada, tinggal dia datang kok dia olah saja dan kita dapat penerimaan daerah. Nah, misalnya aset tanah, lu mau BOT atau mau KSO ya ini kita punya aset ini aja, kita dapat tambah-tambah tapi lu silakan lu pakai dan itu menjadi masukan untuk meningkatkan penerimaan untuk kita. Gitu. Atau misalnya hotel-hotel yang sudah ada, itu kita KSO juga dari pihak ketiga. Kita minta supaya penerimaan daerah mulai PAD, transfer dan lain-lain pendapatan yang sah perlu ditingkatkan
sehingga porsi belanja modal dapat ditingkatkan secara bertahap menjadi 40% dari total APBD, dan belanja pegawai dapat diturunkan secara bertahap menjadi 30%. Artinya kita minta supaya ada keseimbangan, jangan sampai belanja pegawai rutin jauh lebih besar dari belanja untuk rakyat, kayak gitu.